Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Satu lagi, mutilasi dilakukan karena kayak tadi yang dokter sebutkan untuk beberapa menghilangkan alasannya. jejak atau memudahkan dia untuk membuang bagian-bagian manusia. Karena dengan dibuang separuh bagian sebagainya itu dia bisa lebih gampang angkutnya. Nah itu tentu beda pasalnya. Kalau dianiaya terus kemudian mati, berarti penganiayaan menyebabkan mati. Nah setelah itu dimutilasi, merusak jenazah. Pasalnya beda merusak jenazah. Oke dok, ini ada satu yang komen masuk ke podcast kita dari saudara atau saudari Aldina ini ya. Terima kasih ya saudara atau saudari Aldina ini, karena kalau Aldi setahu saya memang laki-laki nih, tapi kalau Aldina saya belum tahu karena Tergantung diputusnya di mana, Franky. Kalau Gimana diputusnya di depan Aldi laki, kalau Dina perempuan. Nah, gitu dok. Jadi saya nggak tahu pasti itu dok. Jadi saya anggapnya saudara-saudari. Ya, mohon maaf kalau saya ada salah menafsirkan nih dok. Ya, saudara atau saudari. Tapi idenya tuh atau usulannya tuh cukup menarik buat saya. Masa sih seorang dokter Jaya nggak pernah mengotopsi korban mutilasi? Pasti banyak ya yang pernah dokter Jaya. Tapi sekarang kita coba bahas mungkin 1 atau 2 kasus saja dok, yang mana mungkin masih dalam ingatan kita atau mungkin malah sudah nggak kita ingat-ingat lagi atau orang lain nggak tahu dok. Ya. Nah, yang mana dokter Jaya mau bahas terserah deh dok. Ya kebetulan ya saya itu kan sudah melakukan otopsi dari sejak tahun 86 sampai sekarang. Jadi kasus mutilasi sebagian besar sih saya yang nangani, Frank. Nah, dok, mutilasi dari bahasa apa sih dok? Hah? Bahasa apa sih dok? Bahasa Inggris, mutilation. Bahasa Inggris dok ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya ada nggak dok mutilasi itu? Mutilasi. Nggak ada kali dok ya? Nggak ada ya. Nggak ada padanannya ya? Nggak ada. Tapi orang kalau ngomong mutilasi mereka udah tahu. Nah, sebenarnya kenapa sih orang melakukan mutilasi, Franky? Kalau menurut kamu tuh kira-kira apa sih? Yang sederhana kalau menurut saya dok, penghilangan jejak. Mutilasi itu untuk menghilangkan jejak. Enggak mesti. Mutilasi itu artinya memotong bagian yang utuh menjadi tidak utuh. Iya kan? Itu ya, bisa hidup bisa enggak. Itu kan definisinya. Iya, bisa hidup bisa enggak. Misalnya seorang perempuan Muslim dipotong itu klitorisnya, kulupnya. Oh itu termasuk. Itu namanya mutilasi. Female mutilation namanya. Orang disunat itu mutilasi, Franky. Jadi bukan hanya kriminal nih dok ya? Nah, kalau kakinya diamputasi itu sama dengan mutilasi, Franky. Ya tadinya kakinya ada 2 dipotong separuh. Mutilasi. Saya pernah dianjurin dimutilasi dok jari saya. Karena ada satu keanehan di jari saya itu. Tapi sekarang enggak, kalau pada orang hidup namanya amputasi gitu. Tapi kalau mutilasi memang betul-betul dibuang karena dianggapnya nggak perlu atau apa gitu. Oke. Nah sekarang yang namanya orang sengaja dimutilasi itu jadi ada 2. Kalau orang ada namanya orang yang kejam, pembunuh kejam, hidup-hidup dipotong-potong. Itu namanya dipenganiayaan dengan cara dimutilasi. Jadi mutilasi itu cara membunuh orang. Membunuh dengan cara dia dipotong-potong. Itu mutilasi, pembunuhan. Ya. Tapi ada juga mutilasi dalam rangka menghilangkan jejak yang tadi yang kamu ngomong. Jadi dia udah meninggal nih. Dia untuk menghilangkan jejak. Oh, kalau jejak bisa ketahuan dari mukanya. Mukanya lah gua hilangin hidungnya misalnya atau dipotong sehingga nggak bisa dikenali lagi. Dipotonglah kepalanya dibuang. Tangan kan bisa di jari, tangan dibuang. Mutilasi. Jadi untuk menghilangkan jejak. Jadi 1 untuk membunuh, 2 untuk menghilangkan jejak, ya. Yang 3 untuk praktis, Franky. Nah sekarang coba kebayang nggak? Orang nggak sengaja membunuh orang, dia meninggal. Orang kan badannya gede, ngebuangnya gimana, Franky?
Susah, dia cuma punya motor. Dikoperin, Dok. Nah, dipotong kakinya 2 biji, dipotong jadi 4, dimasukin kantong, dia pergi, 1 kakinya dibuang, tangan dibuang. Jadi itu untuk menghilangkan untuk memudahkan dia untuk membuang bagian-bagian tubuh manusia. Nah, kalau yang itu namanya mutilasi itu dilakukan bukan sebagai metode pembunuhan, tapi metode untuk menghilangkan jejak. Dokter nonton film Wallace? Pasalnya beda. Dokter nonton film Wallace nggak? Enggak. Wallace itu kan di dua sisi, Dok ya. Orang Irlandia melihat dia sebagai pahlawan. Karena dia memperjuangkan masalah Skotlandia apa Irlandia, seperti itu, Dok. Tapi untuk Inggris, dia tuh adalah pemberontak. Berarti dia dibunuhnya dengan cara dimutilasi. Dipotong hidup-hidup. Dia punya hasil mutilasinya disebar ke beberapa tempat gitu untuk bukti bahwa jangan coba-coba deh ngelawan Inggris gitu, Dok. Nah, jadi mutilasi itu berarti bisa dilakukan pada saat untuk menghasilkan kematian. Satu lagi, mutilasi dilakukan karena kayak tadi yang dokter sebutkan beberapa alasan. Menghilangkan jejak atau memudahkan dia untuk membuang bagian-bagian manusia. Karena dengan dibuang separuh bagian itu, dia bisa lebih gampang ngangkutnya. Nah, itu tentu beda pasalnya. Kalau dianiaya terus kemudian mati, berarti penganiayaan menyebabkan mati. Nah, setelah itu dimutilasi, merusak jenazah. Pasalnya beda merusak jenazah. Tapi kalau dipotong-potong pada waktu masih hidup, namanya penganiayaan, pembunuhan. Jadi masuknya pembunuhan. Bahwa mutilasinya itu bisa memperberat. Membunuh dengan kejam. Diperberat. Nah, di Indonesia diperberat ditambah 1/3 hukumannya, Frankie. Kalau membunuh 15 tahun ditambah 1/3. Jadi 20 tahun. Gitu loh. Jadi beda. Kalau dia cuma buat kamu memudahkan atau menghilangkan identitas, itu adalah merusak jenazah, Frankie. Dok, ada nggak statistiknya, Dok? Di Jakarta, kita bicara Jakarta aja nih, Dok. Mutilasi itu berapa banyak dalam 1 tahunnya, Dok? Mutilasi itu susah. Indonesia itu paling jelek statistiknya, Frankie. Tapi so far... Artinya jelek itu banyak atau sedikit, Dok? Tidak pernah dicatat. Oh. Nah, dia kalau dibilang adanya apa enggak, adanya tuh ya musim-musiman. Kalau lagi ada terus. Enggak. Itu kayak mode gitu, Frankie. Kebetulan saat kasus-kasus mutilasi yang sangat terkenal di Jakarta, itu sebagian besar saya otopsi. Yang pertama kali yang kita paling kenal barang waktu itu adalah Nyonya Dia. Sangat terkenal pada waktu itu sangat punya pengaruh baik di berita-berita di koran-koran hampir tiap hari itu, Dok. Nyonya Dia, Dok. Nyonya Dia itu yang di Kalibata kan, Dok? Yang bunuh adalah suaminya. Suaminya seorang guru. Katanya pernah kerja, semuanya pengalaman lah untuk motong-motong ayam atau apa lah, saya nggak tahu ya. Tapi jadi waktu itu dia mau kawin lagi. Mau kawin lagi, istrinya tahu, dia kesal, dia marah-marah gitu, dia berantem. Kemudian isinya dipentung sama barbel bikinan sendiri lagi. Itu ya barbel itu jadi semen. Dikasih semen, diketok kepalanya hancur. Kalau mentega diisi semen jadi barbel. Nah, jadi pada waktu itu terus dibuang. Yang dibuang ketemunya apa? Ketemunya kepala nih, tangan lengkap, kanan kiri, kaki lengkap. Cuman itu. Jadi bawa ke RSM itu, saya yang periksa pada waktu itu. Kepala lengkap, tangan lengkap, dua-dua kanan kiri. Mulai dari sini, Dok. Ini dari pinggang ke bawah. Ini awer-aweran, Dok, dia punya urat. Iyalah, dipotongnya dengan tidak rata lah. Jadi artinya dipotong berapa kali potongan gitu loh. Berarti dia bukan ahli motong dong, Dok? Iya, tapi kan susah kan, gede lah, Frankie. Kepalanya hancur, pecah. Jadi kita tahu matinya di kepala. Nah, dipotongnya ini setelah diperiksa, kalau dokter, kalau nggak mutilasi, diperiksa nih di bagian potongan itu ada sel radang nggak? Sama begini, kalau orang hidup dipotong, ada sel radang, sel darah putih masuk ke situ. Sel darah putih, dia masuk, yang pertama sel darah putih yang bentuknya seperti ini. Berapa jam kemudian yang bentuknya seperti ini gitu loh. Jadi dengan lihat ada sel radang nggak? Kalau ada sel radang berarti dia masih hidup.
Kalau di sini dipotongnya ada darah yang nempel, masih hidup. Kita periksa ternyata itu dipotongnya setelah mati. Berarti dia untuk ngebuang kan. Nah, udah diperiksa terus kemudian kan kita bisa tentukan jenis kelaminnya apa, terus dia tingginya berapa, apa golongan darah apa, semua kita bisa periksa. Ini tahun berapa dok ya nyonya dia? 90-an. 90-an. Masih belum rameoplas nih dok ya? Nah, udah gitu. Cuman mukanya nih Frankie, ada yang hilang nih, di sini hilang nih, dekat bibir hilang, ini hilang. Kita langsung tahu, si profesor saya bilang, Jaya kalau hilang di sebelah sini pasti di situ ada ciri khas. Belakang ketahuan di situ ada tel lalat, Frankie. Jadi dia memang mau ngilangin identitas. Kan kalau ada tel lalat sini bisa ketahuan. Tapi kan? dokter tadi sebutin kan yang ketahuan kedapatan kan kepala, tangan dari sini dok ya, terus kaki dari paha. Nah, dari pangkal paha ke bawah. Nah, itu kan belum ketahuan jenis kelaminnya apa karena badannya nggak ketahuan nih dok. Dari kepala kita bisa tahu, Frankie. Masih kepala kita bisa tahu. Dari yang dipotong kita tahu di situ pasti ada sesuatu. Belakangan tahu titik lalat. Terus dari potongannya kita tahu tajam apa tumpul, jenis kelamin, tinggi badan saya bisa tahu, Frankie. Itulah. Karena saya punya rumus Atmaja, rumus saya yang bikin. Saya ukur tulang betisnya, saya masukin ke rumus saya, ketemu tingginya sekian. Itulah tadi yang saya tanya sama dokter tahun berapa dan belum rameoplas. Karena apa? Kalau sekarang dokter ngomong kayak begitu, belum pasti itu dok laki atau perempuannya dok, betul nggak? Ya udah bisa. Kumis dihilangin, jadilah jadi Francis dok. Nah, udah periksa gitu, terus kita masih belum ada kepastian kan? Kita simpen lah. Berapa waktu kemudian pada jarak yang jauh sekali di daerah di Kali Ciliwung ketemu badan. Itu diperkirakan tinggi badannya tempo hari berapa? Masih ingat nggak dok? 160-an. Normal wanita Indonesia dok ya. Nah, terus ketemu badan. Nah, masalahnya kemudian ini badan dia apa bukan? Kan kita periksa golongan darahnya sama. Itu kan ada bekas potongan, walaupun dia udah busuk kan, badannya udah busuk lagi. Ya. Ada bekas potongannya, kita cocok kayak puzzle gitu loh, Frankie. Jadi potongan di sini nyambung kalau disambungin dok ya. Nah, itulah hebatnya kemudian, kan itu kasusnya besar kan. Iya. Wartawan meliput. Begini. Nah, disitulah kemudian wartawan dengan keahliannya menggali, akhirnya dia bisa tahu tuh, dikasih tahu, ketahuan jenis kelaminnya, ketahuan ini, karena udah ketahuan, karena kenapa? Karena tangannya ada telapak tangannya, ada mukanya. Jadi orang tahu, oh ternyata muka, tangan, segala macam bisa untuk identifikasi. Makin sekarang makin canggih lagi tuh. Itu belum. Nah inilah saya bilang, yang pisau mata duanya itu si wartawan tadi. Kalau kita cerita terlalu banyak. Berapa lama kemudian ketemu lagi orang dimutilasi. Ceritanya beda. Ketemu orang kepalanya nggak ada badan, tangannya lengkap, tapi telapak tangannya hilang, Frankie. Tapi kakinya ada. Badan semua lengkap. Ternyata itu anak muda, umur 20 tahunan, Christine. Oh. Kasus terkenal juga kan? Iya. Nah, si Christine itu diidentifikasi belakang ketemulah kepalanya. Ketemulah kemudian baru telapak tangannya. Tapi dari situlah wartawan dengan keahliannya dia ngobrol, dia tahu, oh ternyata orang identifikasi bisa ketahuan. Kalau dia kan tadi waktu di awal kan bisa ketahuan dari telapak tangan sama ke ini. Tapi belakangan dia bilang, udahlah kalau gitu gue ilangin lah kepalanya sama ini kan. Terus belakangan gitu, akhirnya wartawan gini, ternyata kita bilang kita bisa tahu dari panggulnya. Dari panggul ketahuan jenis kelamin, ketahuan begini. Lama-lama kita pikir kalau gini wartawan kayak gali, lama-lama kita kehabisan bahan nanti, Frankie. Akhirnya itu mutilasi. Tapi itu selesai. Yang kasusnya ketahuan, yang membunuhnya itu pamannya kan? Ya, pamannya. Pamannya itu kasus sangat terkenal. Ada hubungan yang aneh antara paman seponakan. Ya, nah itu. Nah, habis begitu sudah selesai. Terus kemudian 2000-an awal ya, 90-an akhir. Tapi dok, sebentar dok. Saya mau ngebahas yang Nyonya Dia dulu dok. Si Nyonya Dia ini kan dimutilasi tuh dok.
dokter tempo hari tahu nggak penyebabnya itu dia dimutilasi atau dia pukul dulu kepalanya? Dipukul dulu, udah meninggal baru dimutilasi. Dari mana dokter tahu bahwa itu dipukul dulu? Di tempat pukulannya, waktu diperiksa di otopsi kelihatan ada darah. Kita periksa mikroskop, ada seradang. Berarti pukulannya dilakukan pada waktu masih hidup. Masih hidup. Waktu dipotong-potongannya itu kan, yang dipotong kan, ini kan badannya nggak ada kan? Yang ada kepala. Di sini bekas potongannya kita lihat, potongan ini tidak ada seradang, tapi yang di kepala tuh ada perdarahan, ada radang. Artinya jadi dipukulnya waktu masih hidup. Tapi dipotongnya setelah mati karena di sini tidak ada seradang. Tidak ada darah, tidak ada resapan darah. Kalau dipotong gitu ya, Frankie ya, ada resapan darah, darahnya nempel kayak kaca, kayak cincau. Cincau nempel di itu. Nah, yang di sini juga sama, tidak ada darah dan tidak ada seradang, bersih. Dok, ini saya berandai-andai aja nih dok. Orang mau ngebunuh orang, digetok lah belakangnya, masih pingsan nih dok. Berarti kan masih hidup. Iya. Tapi dia berasumsi udah mati, dipotong. Ngebedainnya gampang nggak dok? Itu bedanya kalau kurang dari 4 jam antara dia mati sampai di itu masih ada gambaran seperti dia hidup. Jadi ada batasannya. Kalau lebih dari 6 jam baru dipotong, baru kita bilang ini udah mati pasti. Gara-gara saya nanya, yang mau ngebunuh, mikir lagi. Berarti saya tunggu 4 jam dulu dok. Nggak, jadi itu. Jadi itu 2 kasus. Kasusnya kok sangat besar pada waktu itu. Yang periksa ya saya, itu biasanya kalau mutilasi itu nggak sendiri. Bisa sama dokter Munim dan segala macam lah, senior saya. Habis gitu tiba-tiba kejadian lagi, Frankie. Yang ini jauh lebih gede. Di 2 daerah, Jakarta Timur dan Jakarta Utara, di tempat pembuangan sampah ketemu anak-anak. Anak-anak umurnya antara 10 sampai 12 tahun. Ditemukan anaknya utuh semuanya, kecuali dinding perutnya hilang, Frankie. Jadi perutnya itu nggak ada dindingnya, kelihatan ada hatinya, ada hatinya, ada ususnya, semua kelihatan. Jadi kayak kita kalian ngelihat ada jendela. Jadi gitu. bodongnya udah nggak kelihatan lagi dok? Bukan, kulitnya hilang. Iya. Sak kulitnya hilang, sak perutnya itu sak kulitnya hilang semua. Dan dipotongnya ini setelah mati. Jumlahnya ada 12, Frankie. 12 anak dalam rentang waktu sekian bulan ditemukan di Jakarta Utara dan Jakarta Timur di tempat sampah, usianya 12 sampai 20 dan semuanya laki-laki. Dan pada waktu kita periksa, kita dapetin semuanya anusnya bolong, Frankie. Disodomi. Orang kalau lihat anus tuh kayak begini, Frankie. Jadi nggak ada lubangnya. Tapi kalau orang sering disodomi tuh dia bolong begitu. Itu sering. Kalau baru sekali nggak? Sering. Kalau udah sering berapa kali. Semuanya punya ciri yang sama. Anusnya seperti itu. Dan di sini dijerat, Frankie. Ada jeratan. Jerat bukan gantung ya. Kalau gantung ada talinya ke atas kan. Kalau jerat kan di sini. Ada jerat. Ininya nggak ada. Jadi dinding perutnya nggak ada. Dan semuanya anusnya bolong. Berarti pembunuhnya ini dok, kemungkinan dia mempelajarinya dok. Ada 2. Pertama dia mau jadi dokter forensik karena dia mau lihat isi dalamnya. Ya enggak lah, lihat atlas aja lah, Frankie. Atlas kan banyak, atlas anatomi. Satu lagi dia pernah punya cita-cita jadi algojo dok. Bukan satu, kamu lupa. Kamu kurang baca Kopingho nih, Frankie. Siluman seruling mas. Bukan, apapun ya. Kan kalau ada pembunuh, yang namanya pembunuhnya itu yang orang yang memang udah begitu jago, dia biasanya ngasih trademark, Frankie. Oh iya. Setelah dibunuh dikasih bunga mawar. Ada mawar, orang udah tahu bunga mawar dibunuh dengan bunga mawar, itu pasti si A yang lakukan. Trademark. Dan itu kan nanti masuk buku kan, masuk cerita. Nah orang ini mau cerita karena kalau tanpa dia lakukan itu saya nggak bisa ngomong sekarang, Frankie. Bahwa ada orang serial dibunuh berkali-kali pada 2 daerah di Jakarta dan korbannya mempunyai ciri yang sama. Berarti pelakunya 1 orang dari segi forensik. Dia mau bikin trademark karena yang begitu itu nggak pernah ada kan di dalam buku kan. Ya. Dan ini kan sampai kapanpun ya. Kalau saya cerita begitu, orang ngomong itu orang udah tahu itulah gitu kasusnya gitu loh. Ya, saya sudah ingat sih dok, yang dokter sebutin dok. Ya kan?
Nah, itu kemudian tersangkanya adalah seorang yang namanya Robert Gedek. Dia adalah pemulung yang tinggal di daerah, ya pokoknya berkeliaran dari Jakarta Utara, Jakarta Timur. Dia itu terkenal dekat dengan anak-anak. Dan pada waktu dia ditangkap, orang tuh semua jarinya nunjuk dia. Nah, semua jari nunjuk dia, dan kemudian dia itu diasosiasikan orang yang paling kejam. Kok yang dibunuh kan anak-anak laki-laki gitu. Jadi dalam cerita di pengadilan nih ya, modusnya begini. Dia deketin anak-anak itu, dia dekat sama anak-anak lah, segala macam, dekat. Nah, sekali waktu pada hari eksekusi, anak itu dibawa ke rumah sakit Padang. Dikasih makan. Udah kenyang, diajak keluar, ditaruh ke satu tempat yang rada-rada sepi, dia disodomi anaknya dari belakang. Habis disodomis, terus dicekik sama dia, dijerat. Karena kalau orang dijerat, saya nggak tahu, tapi menurut konon katanya kalau orang dijerat itu dia kelejit gitu, dia juga rasanya lebih enak kali, kayak gitu. Oh, lebih menikmati kematian orang gitu, Dok? Iya. Nah, habis begitu meninggal, dipotong lah sama dia sama pisau seadanya, dipotong, dibuang. Jadi kulitnya dibuang kemana nggak tahu lah. Itu untuk kepuasan aja, itu mutilasi memang. Nah, pada waktu itu dia ditangkap dan banyaklah kesaksian begini, ada orang yang bilang begini. Nah, salah satu saksinya itu namanya si Babe. Baikuni namanya. Dia itu salah satu saksi yang sangat memberatkan pada si Robert Gedek. Dia bilang, saya benar lihat dia melakukan begini. Jadi dia adalah saksi yang mengatakan, gue benar lihat loh dia melakukan itu gitu. Tapi ada satu yang anomali nih, Dok, si Robert Gedek ini, kalau dari dokter sebutin masalah dia punya motivasinya, Dok ya. Orang motivasi pertama, mutilasi kan bentuk penghilangan jejak. Tapi dia malah bikin trademark dengan mutilasi. Ya whatever lah. Tapi ada satu, Frankie, yang meragukan orang. Dia itu kayaknya retardasi mental, Frankie. Si Robert Gedek itu kayak gitu, jadi belengang-belengong gitu loh. Terus orang bilang, untuk orang melakukan serial killer itu kan biasanya orangnya cerdas, harus punya ketajaman pikiran. Mungkin dia juga punya banyak baca lah, atau segala macam. Ini orang itu kayaknya enggak gitu. Tapi dia dihukum hukuman mati, Frankie. Udah dihukum hukuman mati. Tapi saya nggak tahu ya apakah dia kemudian dihukum kemudian mati di dalam tahanan, saya nggak tahu. Beberapa tahun kemudian, pada waktu dia ditahan nih, tiba-tiba kasus itu berlanjut, Frankie. Dia masih ditahan di polisi, ketemu lagi mayat-mayat kayak gitu. Anak-anak, umur 12-20 tahun, dimutilasi dan dipotong juga ininya. Sekarang pikiran kamu apa? Ada dua, Dok. Pertama, pembunuhnya yang pertama tadi nggak ketangkap. Ya. Jadi artinya dia bukan pembunuh kan? Bukan pembunuhnya. Yang kedua, ada yang mengcopy caranya dia. Itu seperti cerita di Inggris, Jack the Ripper. Jack the Ripper kan sama. Jack the Ripper, dia melakukan pembunuhan kepada serial killer kepada PSK. Ketangkap, masih ada PSK yang terbunuh. Kira-kira yang mana tuh, Dok, yang benar kalau di situ? Jadi ceritanya, kita cuma pikir salah tangkap nih kayaknya nih. Tapi kan kita nggak bisa ngomong, udah maksudnya inkrah kok. Ya. Kayaknya salah tangkap nih. Tapi kita nggak tahu. Terus orang-orang bilang berteori lah, kalau di Indonesia kan kalau udah kasus gitu kan yang berteori itu banyak, Frankie. Hobinya orang Indonesia dari zaman dulu ya. Kalau ada apa-apa gitu, wah semua orang mau ngetop kan, kasih pendapat begini, wah apa kayak kamu lah. Menurut bacaan si Anu kayak gini, wah teori macam-macam. Ada yang juga teorinya yang tadi kamu bilang, meniru. Dia meniru seperti itu. Whatever lah, kita tidak tahu. Karena kita nggak pernah tahu kenyataannya kan. Setelah serial killer, ditangkaplah satu orang lagi nih. Untuk pembunuhan yang berikut tadi. Yang ditangkap siapa? Si Babe, Baikuni tadi. Nah, dia gitu-gitu dan kemudian dia terbukti dia yang melakukan yang terakhir tadi. Tapi dalam salah satu sidang pengadilan, dia bilang, ya kemarin gue bersaksi tuh gue bohong sebenarnya. Jadi salah tangkap juga nih, Dok, ceritanya, Dok ya? Ya nggak tahu, walau alam. Tapi kan ceritanya seperti itu. Tapi makanya saya bilang, kadang-kadang kalau beberapa orang yang kontra hukuman mati,
bilang hukuman mati itu bukan hak kita, itu hak Tuhan. Orang bisa diumur, pokoknya seumur hidup is oke. Tapi kalau hukuman mati, hukumannya itu kalau sudah dilaksanakan tidak bisa dikoreksi. Iya. Itu loh. Jadi itu mutilasi itu. Jadi kasus itu panjang, itu selang waktunya cukup panjang, dan saban kali ada kasus ketemu gitu, saya dibawa sama dokter Munim tuh. Saya meriksanya sama dia kan. Dibawa ke polisi, gelar kasus, gelar apa segala macam, sampai akhirnya kita bilang, ya kita juga ya bisa salah ya gitu loh. Tuh. Nah, si Babe ini dok, orang yang mengaku dia membunuh yang sebelumnya. Dia punya hubungan juga dengan si Robert Gedek tadi dok ya? Ya iya, sesama pemulung-pemulung lah, kenal lah. Di daerah yang juga hampir-hampir mirip. Nah, mutilasi di Indonesia tuh banyak. Terus kemudian ada mutilasi yang ada orang yang melakukan mutilasi, siapa sih namanya sih, lupa saya. Sumanto. Ingat nggak? Itu sih bukan saya yang nangani. Si Sumanto itu melakukan mutilasi, jenazahnya, mayatnya setelah dibuang nggak dibuang, ditaruh di kulkas sama dia, dagingnya itu dimakan sama dia. Nah, dia punya bapak yang buta. Dagingnya itu secara permanen dia sedikit-sedikit diambil, dibikin sate, dikasih bapaknya yang buta tadi. Belakangan ketahuan ternyata dia adalah orang yang mutilasi dan kemudian memakan korbannya. Dan bapaknya sempat dihadirkan di pengadilan, ditanya, "Bapak dikasih apa?" "Kasih makan." Dia bilang, "Makan apa?" "Sate." "Enak apa?" "Enak," katanya. "Bapak tahu sate apa?" "Sate orang." Dia nggak tahu. Enak katanya gitu. Dok, mutilasi ini dok, dokter tahu nggak kejadian ini pertama kali atau pernah kejadian yang paling dulu itu tahun berapa dok? Mutilasi mah udah dari lama sejak lama, karena tahun sebelum saya masuk forensik tahun 70-an itu ada mutilasi dari orang yang namanya siapa ya? Ada seorang dimutilasi, dikirim ke kita cuman kepala doang, Franky. Kepala doang dikirim ke kita. Dan itu selama bertahun-tahun tuh tidak pernah teridentifikasi itu siapa. Ini saya baru inget dok ya. Zaman dulu kan kalau ada orang perang itu kan misalkan ngirimin dia punya buat negosiasinya itu kan, kalau nggak suka kan dipancung di itu. Itu pemancungan berarti mutilasi juga dok ya? Iya, pemancungan. Dan satu, inget gak waktu si Kubilai Khan kirim utusan ke Raja Jawa? Kupingnya dipotong, dikirim lagi orang ke sana. Dan dia merasa terhina, kemudian diserangin kita sama Kubilai Khan kan di sini. Ya itu mutilasi juga, Franky. Cuman mutilasi dalam arti penganiayaan. Mutilasi lain yang apa? Tahun 1740, ingat kan 1740 apa, Franky? Tunggu dok, saya belum lahir dok. Baca tuh. Nah ini, tahu Angke? Tahu. Angke itu adalah satu kali yang ada di Jakarta Barat. Angke itu artinya kali merah. Kenapa dia merah? Pada tahun 1740. Jadi gini loh, orang Belanda kan kekurangan orang. Dia berhubungan sama pribumi, dia takut. Dia datangkan orang-orang Cina dari Cina sana, datangin banyak-banyak, lama-lama udah begitu banyak, dan mereka punya kuasa. Tugas mereka adalah sebagai perantara antara orang Belanda sama orang pribumi. Nah, mereka jadilah kelompok pedagang. Tapi kemudian dianggapnya ini terlalu kuat nih, sama Belanda. Dilakukan pembunuhan massal. Orang dibunuh, dimutilasi, dilempar ke kali itu. Maka kali itu langsung merah dari ujung ke ujung. Maka dinamakan Kali Angke. Sekarang tuh jadi daerah Angke, Muara Angke. Itu mutilasi, Franky. Itu tahun 1740 sudah ada di Indonesia. Dalam rangka perang. Iya. Terus kalau sekarang kita ngebedain dok ya, si mutilasi. Kayak tadi yang anomali kan si Robert Gedek. Robert Gedek tuh bukannya mau menghilangkan, tapi malah menunjukkan. Gitu. Nah, itu tujuannya apa sih dok kalau dia mutilasi seperti itu dok? Itu mutilasi bisa karena dia dendam setengah mati sama orang itu, dan dia tuh mau ngebuang dan nggak ketahuan. Pernah nggak inget ya tahun 2000-an awal ada seorang perempuan biasa, nenek-nenek, maksudnya udah di atas 50 lah. Dia bawa kantong, karung, naik bus. Ini dibuang di sana, dibuang di sini, nggak taunya itu mutilasi. Dia memang melakukan mutilasi. Nenek-nenek.
Sedangkan keluarganya yang dimutilasi sama dia, dibuang seperti itu. Dan belakang orang baru tahu, oh dia naik bus. Bawa begitu pakai naik bus coba. Sekantong itu kepala, sekantong. Nanti habis itu kapan nih pergi ke jurusan lain, tangan, sekantong gitu. Kayak gitu loh. Kadang-kadang yang gitu. Nah, mutilasi itu sebenarnya banyak terjadi di sini. Kasusnya lumayan makin banyak kayaknya dok sekarang. Makin apa ya? Tapi musim-musiman, Franky. Nah, sampai kemudian salah seorang polisi itu yang kebetulan juga nangani semua kasus-kasus itu ngambil dokter, Franky. Dokter kriminologi di UI. Dia dokter pertama kriminologi UI, namanya Muhammad Fadil yang kemarin tuh jadi Kapolda Metro Jaya. Oh. Nah, pengujinya saya. Karena kebetulan kenapa saya dipanggil sebagai penguji? Karena saya yang nangani sebagian besar kasusnya itu. Jadi membahas soal kasus itu, apa yang menyebabkan orang melakukan mutilasi dan segala macam. Dia dokter pertama kriminologi UI. Beliau sudah naik pangkat lagi tuh. Sudah naik pangkat lagi. Jadi beliau itu ini. Kalau saya sih inilah, apa maksudnya, lumayan baik lah. Sampai dipelajarin kayak gitu dok ya sama polisi dok ya? Iya dong, karena dari situlah kita kemudian polisi tahu, oh motifnya begini, sehingga kalau mereka dapetin kasus seperti itu, mereka udah pertanyaannya terarah ke sana gitu loh. Terarah seperti itu. Nah, kalau saya ngeliatin dok ya, yang lebih parahnya tuh apa? Sekarang mutilasi itu kepada pasangan dok. Oh iya, itu tahu nggak Franky? Ada yang kasus-kasus kalau mutilasi internasional itu banyak. Yang ada orang Jepang yang di Amerika memutilasi pacarnya yang orang bule, dimutilasi, dipotong-potong-potong, dimasukin ke kulkas. Terus dimasukin ke kulkas, udah gitu dimakan lah sama dia sedikit-sedikit. Terus ada orang Indonesia, ingat nggak yang orang Indonesia yang melakukan mutilasi pada pacarnya, ditaruh di safety box itu, di salah satu tempat safety box itu. Jadi kan safety box di luar negeri kan gede-gede, di Amerika nih, ditaruh di situ, katanya di situ adalah potongan-potongan jenazah. Itu terkenal karena pada waktu pengadilannya itu bingung yang mengadili harus Indonesia apa di sebelah sana gitu, karena yang dibunuh orang Indonesia, pelakunya orang Indonesia, tapi di Amerika. Pelakunya di Amerika. Kalau ikutin hukumnya Amerika, hukumannya beda sama hukuman di sini. Kalau di Amerika kan kita mutilasi 1, hukuman sekian, mutilasi 2 ditambah bisa sampai ratusan tahun. Nggak kelar-kelar dok. Kalau di sini kita lakukan mutilasi 1, 10, 20, 100. Ya sama aja dengan melakukan 1 ditambah 1/3. Gitu loh. Indonesia aturannya gitu. Indonesia kan memang pemaaf dok. Jadi misalnya contoh, dia membunuh 20 tahun kan, membunuh berencana. Setelah membunuh dimutilasi. Mutilasi sekian tahun, diambil yang terbesar. Hukuman terbanyak 20 tahun tambah 1/3 gitu loh. Indonesia gitu. Jadi kalau membunuh, memutilasi, memperkosa juga begini-begini diambil yang terbesar tambah 1/3 gitu loh. Indonesia begitu. Kenapa begitu? Ya Belanda yang bikin aturan seperti itu, kita ikutin doang gitu kan. Tapi Belanda udah move on, kita nggak move on dok. Iya, siapa suruh nggak mau belajar ke Belanda? Belanda sekarang penjara kosong dok. Enggak, di sana tuh ya memang beda. Kalau kita nggak move on dari dulu sama. Tapi yang lebih aneh lagi Franky ya, apa aturan kita itu ada yang ditiru pada negara lain, ditiru plek pada negara lain. Hah? Yang mana tuh? Timor Leste. Timor Leste itu plek-plek undang-undang kita diambil di copy paste sana. Oh, ya karena kan gimana kalau ngomong Timor Leste itu ya? Enggak, karena soalnya ke sana Menteri Kehakimannya terus apa segala macam itu lulusan dari Indonesia. Dari FHUI lagi jangan-jangan. Atmajaya. Atmajaya. Saya kan ke sana. Oh. Saya Atmajaya. Oh ya, saya dosen di Atmajaya. Saya bilang gitu lah. Jadi Menteri Kehakiman di sana. Ya iya, pokoknya mau benda-benda kayak begituan. Mereka kan negara baru. Dia nggak tahu bagaimana. Pokoknya diambil aja lah yang gini di copy paste gitu loh. Kan untuk bikin satu undang-undang nggak gampang. Indonesia juga tahun 81 baru bikin undang-undang yang versi Indonesia benar tuh udah 2023, Franky. Sebelumnya pakai undang-undang Belanda. 81 diketok palu undang-undang Belanda. Sampai 2023 baru dirubah kemarin. Kan KUHP baru kan itu baru. 2023. Nah, Dok. Kalau ini, Dok, yang menarik buat saya kan gini, Dok. Pada saat orang dimutilasi nih, Dok. Pembunuhan mutilasi. Tadi dokter sebutin kan itu kan ditaruhnya di tempat-tempat yang boleh dibilang kan sembarangan ya, Dok ya. Dan kalau bisa dihanyutkan, Franky. Yang paling sering itu adalah
dibuang ke tempat sampah atau dihanyutkan ke kali. Karena kalau di kali dimasukin dia tergantung airnya kemana. Itu kenapa sih dok orang itu kok bukan malah dikubur tapi malah ditaruh di tempat-tempat situ kan? Harapannya apa itu dok? Supaya hilang. Kalau ditaruh di tempat kayak begitu kan dimakan anjing, dimakan kucing. Oke. Hilang. Kalau dikasih di kali kan dia anyut hilang, masuk ke laut hilang lah. Jadi Kan tujuannya mereka kan seperti tadi ya? mau menghilangkan itu. Tapi ada juga yang satu, Frankie. Kadang-kadang mutilasi terjadi tuh karena cinta tidak kesampaian, Frankie. Ya, kenapa nggak main dukun aja dok? Hah? Kan tadi dokter bilang Nggak. dicerai aja dia makin dukun. Saya pernah dapetin satu kasus ya, mutilasinya begini. Ada orang habis tuh, jadi habis pada berowak gitu. Dari bekas gerawakannya kita tahu itu digigit sama orang, Frankie. Yang digigit apa penisnya digigit, hilang ujungnya, bijinya, gitu. Si profesor saya bilang motifnya seksual nih. Kok tahu, Bro? Iya, itu organ seksual yang kena gitu. Nggak taunya ternyata pelakunya itu adalah seorang mantri. Dia gay. Sesama. Dia gay, dia selingkuh. Dia kesel, dibunuh dan dimutilasi. Mutilasi digigit pakai gigit. Sesama jenis punya hubungan dok ya. Itu kalau mereka kejamnya lebih kejam lagi. Itu satu. Yang kedua, yang ada satu kasus di Jawa. Di Jawa. Jadi dia dihina sama orang. Lo kan nggak punya penis gitu. Perempuan. Dia kesel lagi. Gimana perempuan dihina sama Anak teman yang laki-laki. cowok? Nah. Lu nggak punya penis? Iya, lo nggak punya penis. Emang benar kan dok? Iya, tapi kan kalau orang tertentu kan sensi, Frankie. Orang-orang tertentu kan sensi. Dia tuh memang mau jadi laki kali. Oh. Ya, Dia dia tomboy ngomongin lah begitu, ya. ya udah kesel kan. Mutilasinya gimana, Frankie? Setelah dia meninggal, dipotong dari sepusat sini, melingkar. Di paha ini dipotong separuhnya. Si cowok itu dipotong Terus dicopot kulitnya. sama si cewek ini dok. Jadi dicopot kulitnya berarti otomatis kan bijinya sama penisnya ikut kan. Dipakai sama si dia. Ya ampun. Dipakai untuk menunjukkan nih gue sekarang punya penis. Itu ngehina gue nih, gue sekarang gue punya penis. Hati-hati tuh. Enggak saya cuma ngomong itu adalah sesuatu yang sama sekali nggak masuk di akal. Kalau menurut saya itu udah campuran dengan kelainan jiwa. Iya. Ini Tapi kelainan jiwa itu belum tentu nggak bisa dihukum, Frankie. Bisa. Karena kelainan jiwa ada yang bisa bertanggung jawab, ada yang nggak bisa bertanggung jawab. Yang dikenakan pasal 44, barang siapa gila atau tidak berkembang jiwanya, tidak bisa dipidana. Itu hanya berlaku kalau orang dia sakit jiwa dan sakit jiwa itu membuat dia tidak bisa bertanggung jawab. Hak itu ada pada dokter psikiater. Psikiater bikin visum eripertum psikiatrikum. Yang dimana secara spesifik ditanya bisa bertanggung jawab gak? Ada penyakit apa dan bisa bertanggung jawab gak? Jadi pada kasus seperti itu, dia akan bilang bahwa orang ini menderita penyakit jiwa ini, tetapi dia bisa bertanggung jawab atas segala tindakannya dia gitu. Tetap bisa dihukum. Jadi nggak bisa berkilah berdasarkan pasal 44, gue nggak bisa dihukum gitu loh. dari tadi penjelasan dokter nih dok ya, kesimpulan saya mungkin salah, tapi saya ngelihatnya satu hal yang lebih ngeri tuh terhadap hubungan asmara dok ya. Hubungan asmara lagi nggak pakai logika tuh dok, kayak lagunya si itu siapa? Iya, orang soalnya tai kucing aja rasa coklat gimana pakai logika, Frankie. Agnes Monica kan? Nggak, asmara nggak pakai logika dok ya. Iya, orang tai kucing aja rasa coklat ini kan nggak masuk di akal, Frankie. Iya. Ya itu cinta. Ngeri banget dok ya, jadi mesti hati-hati. Tapi tuh. satu, Frankie, ngeri ditambah pengetahuan yang didapat dari baca-baca cerita kriminal. Itu bisa jadi, Frankie, karena ide melakukan sesuatu itu biasanya ide itu kalau nggak diletari dengan literatur itu nggak nyampe kepikiran, Frankie. Iya. Ya kedua, siang tadi perempuan tadi yang pakai celana bekas kulit cowok tuh dok ya, pelit berarti dok ya. Hah? Pelit. Mesti kan ikut kayak saya kemarin. Saya kemarin bikin jaket kulit kok dok. Saya ke Garut. Tapi ada penisnya nggak di jaket kulitnya? Nah Nggak kan ada, sesuai dengan pesanan dok. Saya kan nggak pesan yang kayak gitu. Waduh. Ya makanya itu kalau udah masuk gitu, Frankie, makanya sih orang bilang, saya cuma bilang ya, seorang dokter forensik kalau sering nangani seperti itu, lama-lama dia juga bisa error otaknya, Frankie. Artinya apa?
Itu hal-hal yang negatif kan. Itu kalau dia gitu-gitu kemudian dia menjiwai, dia bisa juga melakukan hal seperti itu loh, Franky. Jadi jangan salah, pengetahuan tentang kejahatan diketahui oleh orang jahat itu membuat dia jahatnya makin canggih. Diketahui seorang dokter forensik kan lama-lama dia udah hilang perasaan, Franky. Yang kayak gitu ya dok ya? Iya, makanya mesti bergaul sama orang normal gitu loh, Franky. Oh. Karena kan 5 orang di sekitar kamu mempengaruhi kamu jadi apa, Franky. Ya kan? Ya tergantung hobi sih dok ya. Hobi. Nah, ini ada satu cerita nih dok, buat supaya nggak terlalu tegang dok. Ada orang laki-laki ketemu sama cewek. Dia bilang, saya punya pesawat jet pribadi loh. Kagum kan cewek ini dok? Masa sih? Iya. Mobilnya apa? Saya punya Rolls Royce. Saya punya tuh apartemen di situ ya, banyak tuh. Gitu kan. Wah, kamu hebat banget sampai begitu. Kerjaan kamu apa sih? Kerjaan sih biasa, tapi hobi saya yang luar biasa. Apa dia bilang? Abang hobinya apa? Ya hobinya bohong. Gitu dok. Ya biasa dok, katanya kalau saya ngomong itu mesti dicerna berapa detik dulu dok. Oke, jadi ya nanti dok mungkin tadi dokter Jaya udah kasih beberapa tinjauan mengenai forensik untuk mutilasi. Tapi memang saya setuju dengan dokter Jaya, jangan disebutin terlalu sempurna yang dokter Jaya ketahui, karena kalau nggak nanti menambah pintar orang-orang yang melakukan kriminal di bidang mutilasi. Iya. Dan kalau udah terjadi sangat pintar, akhirnya dokter forensik nggak bisa ngapa-ngapain. bukan hanya dokter forensik nggak ngapa-ngapain, itu dokter dok yang tadi yang dokter uji itu juga tambah belajarnya tambah susah gitu kan. Iya. Sekarang kan udah jadi dokter beliau. Nah sekarang ada lagi nanti yang lebih baru lagi. Jadi memang kita bahasnya cukup di kulitnya saja dok. Ya kalau ada yang lebih baru, biar ada dokter lain Franky yang ngebahas. Dan gitu kita loh. nggak usah ngebahas yang terlalu ini karena nanti ngeri saya dok, ngeliatin makin lama makin canggih orang mutilasi ya dok. Enggak, sekarang nih ada satu yang kita takutkan apa? Itu AI sama Google, Mbak Google tuh makin lama makin pintar. Apapun kita tanya itu ada jawabannya, Franky. Iya. Jadi ya itu yang membuat orang makin pintar. Jadi sekarang nggak usah cari buku lah, tinggal di Google aja. Ya apa gitu, apapun yang kamu tanya itu bisa ada jawabannya. Makanya itu jadi pisau bermata dua juga sebenarnya. Tapi jangan terlalu percaya sama Google dok. Pernah satu kali saya ada ngalamin satu yang saya tanya dan saya tahu jawabannya nggak sesuai. Apa? Saya lupa, tapi ada beberapa kali, 1 atau 2 kali, nggak banyak. Nggak, kamu nggak baca bagian bawah. Rasain lu gue bohongin kan. Itu kayak tadi ya. Itu kecil tulisannya Franky. Jangan-jangan kayak tadi tuh. Hobi saya bohong. Ada tuh kecil tulisannya itu kayak asuransi lah. Ada klausul kan kecil-kecil gitu. Iya. Yang gedenya di atas nggak dijelasin. Oke dok, ini mungkin ya itu aja dok yang mau dokter jelasin ya. Terima kasih banyak dokter. Ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!